Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Hayam Ardana, NIM 5011942, kelas 3B Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video podcast yang berjudul Future Action untuk Daya Saing Secara Kompetitif. Soket ini dibuat untuk memenuhi UAS manajemen risiko. Kalian jangan lupa jaga kesehatan ya guys. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Nah, daripada basa-basi, langsung aja yuk kita bahas tentang future action untuk daya saing secara kompetitif. Future action artinya tindakan di masa depan. Berarti future action merupakan tindakan di masa depan untuk daya saing yang secara kompetitif. Apa sih kompetitif itu? Kompetitif sebuah kata yang menggambarkan situasi kerja saat ini jika dibandingkan dengan era yang terdahulu. Lingkungan kerja saat ini yang jauh lebih kompetitif, pesaing yang semakin ketat menuntut kita untuk terus memiliki sifat yang kompetitif. Apa sih penyebab terjadinya pesaing? Pesaing bisnis menjadi salah satu risiko yang besar yang harus dihadapi para pelaku bisnis nih guys. Bagaimana tidak, minat untuk menjalankan bisnis saat ini sangat besar. Bahkan banyak sekali yang melakukan atau menjalankan bisnis di bidang yang sama. Contohnya aja nih, di kota Jambi, satu aja bidang usaha yang booming, yang lainnya akan mengikuti. Misalnya di bidang makanan, minuman yang lagi booming, semua pelaku usaha berlomba-lomba membangun usaha yang lagi booming tersebut. Misalnya minuman Thai tea, kafe, hampir semua di pojok jalanan pasti kita jumpai minuman Thai tea, kafe. Kalau dalam dunia usaha seperti Grab, Maxim, dan Gojek. Tentu hal tersebut tidak dapat dipungkiri dan dicegah oleh mereka yang telah menjalankan bisnis itu guys, karena kreativitas dan inovasi yang terus berkembang. Seorang pesaing dapat muncul karena telah menemukan celah untuk menciptakan suatu produk dan jasa yang lebih memenuhi kebutuhan konsumen. Akan tetapi di luar itu semua, pesaing harus menjalani hal yang wajar dalam dunia bisnis, dan pelaku bisnis pun sadar penuh akan resiko hal tersebut. Nah, untuk itu bagaimana nih caranya para future action untuk daya saing secara kompetitif? Beberapa strategi dalam daya saing secara kompetitif yang sudah ditentukan oleh masing-masing perusahaan. Strategi ini merupakan bagian dari persiapan sebuah keunggulan produk yang matang dan berkelanjutan di masa depan yang akan datang. Yang pertama, strategi biaya rendah, yaitu dengan memberikan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk pesaing yang ada di pasaran. Yang kedua, strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi ini dilakukan untuk menjadi unggul dari produk pesaing lainnya. Misalnya saja, suatu produk harus memberikan sesuatu yang spesial dan memberikan sebuah pengalaman yang menarik bagi pelanggannya. Yang ketiga, fokus strategi. Dalam strategi fokus perlu diperhatikan adanya hal berikut ini, yaitu pada pasar mempunyai kondisi potensi seperti berkelanjutan. Untuk mewujudkan strategi yang berhasil, kita harus fokus pada segmen pasar tertentu dan kelompok masyarakat. Misalnya saja, produsen mobil mewah. Keempat, strategi inovasi. Ada dua strategi inovasi yang ada, yaitu mengembangkan produk dan melakukan pembuatan produk baru yang belum ada di pasaran. Ini penting banget nih guys. Salah satu contohnya yaitu adanya ojek online yang seperti saya sebutkan tadi. Inovasi ini dilakukan alat transportasi ini dengan melakukan bidang transportasi secara
secara online. Kelima, strategi pertumbuhan. Strategi ini merupakan salah satu pertumbuhan yang akan dilakukan oleh pembisnis. Caranya dengan melakukan pengembangan produk dengan menambah spot para produk, diverifikasi atau keanekaragaman dari produk itu sendiri, sehingga produk semakin luas akan terlihat semakin banyak jenis, misalnya makanan dengan satu jenis namun berbagai rasa yang ditambahkan. Yang keenam, aliansi strategi merupakan salah satu strategi yang merupakan peran pelengkap yang dilakukan antar pembisnis, konsumen, penyuplai, pembisnis lainnya, dan produsen, guna menghasilkan sebuah jawaban atau solusi dengan cara yang praktis serta baru. Contohnya, Google akhirnya mengeluarkan Android sebagai sistem operasi pada handphone. Oke guys, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.